Dan bersama untuk membahas hal ini, kita telah bergabung dengan pengamat kebijakan publik Trisakti, Pak Trubus Rahardiansyah, dan juga Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timbul Siregar. Serta seharusnya kami juga menggunakan anggota Komisi 9 DPR RI dari PD Perjuangan, Pak Edi Wuryanto. Namun Pak Edi belum dapat bergabung hingga saat ini. Selamat malam Bapak, Pak Trubus, Pak Timbul. Selamat malam. Ya, malam. Baik. Malam. Pak Trubus, Pak Timbul, tadinya kita mengundang Pak Edi juga dari Komisi 9 biar kita mendengarkan bagaimana kemudian hasil rapat bersama dengan Kementerian Kesehatan kemarin. Namun sambil kita menunggu Pak Edi bergabung. Iya. Sudah masuk, sudah. Oh, sudah gabung Pak Edi. Baik, nampaknya belum bisa berkomunikasi dengan kami. Saya mau ke Pak Timbul dulu, Pak Timbul. Bagaimana BPJS Watch menanggapi isu kenaikan dari iuran BPJS Kesehatan? Ya. Terima kasih. Selamat malam Pak Edi, Pak Trubus. Jadi tentunya bahwa secara yuridis ya, bahwa memang di Undang-Undang SJSN kan disebutkan tentang pasal 27 iuran ditinjau secara berkala. Di Perpres 82 2018 pasal 38 disebutkan paling lama 2 tahun. Nah itu dari sisi yuridisnya. Dari sisi sosiologisnya bahwa beban jaminan kesehatan terus meningkat yang harusnya bisa diatasi dengan pendapatan iuran. Nah, 2023-2024 rasio klaim itu sampai 106. Betul 2021-22 rasio klaim itu di bawah 100%, sekitar 80%. Nah, kalau rasio klaim itu sudah di atas 100%, itu kan defisit transaksi berjalan. Nah, memang kalau saya perhatikan di 2023 aset bersih itu 56,69. Di 2024 terjadi penurunan 7,3 triliun sehingga 49,5 triliun aset bersih yang disebutkan Pak Dirut tadi kalau digunakan nanti di 2025 akan tergerus. Nah, 2026 kalau tidak ada kenaikan akan tergerus lagi. Nah, kalau nanti 2026 tidak ada kenaikan, maka bisa saja BPJS Kesehatan mengalami masa suram seperti 2014 sampai 2019 yang aset bersihnya negatif. Kalau negatif artinya kesulitan membayar kepada rumah sakit. Nah, ini kan juga menjadi persoalan bagaimana nanti pelayanan kepada pasien JKN. Nah, jadi tentunya menurut saya baik secara yuridis, sosiologis maupun praktek di lapangan nanti memang harusnya ada kenaikan iuran. Nah, kenaikan iuran inilah karena iuran itu adalah pendapatan paling utama sekitar 90% yang memang mendukung pendapatan JKN. Kalau ini tidak dinaikkan, maka akan mengalami kesulitan mengatasi pembiayaan beban jaminan kesehatan. Nah, ini kan persoalan tadi 2 tahun terakhir rasio klaimnya sudah di atas 106%. Nah, tentunya ada 3 kepesertaan yang memang menjadi target kenaikan iuran. PPU, pekerja penerima upah, PNS, TNI, Polri itu tentunya setiap tahun naik. Karena kalau upah misalnya pekerja swasta ya, upah minimumnya naik. Pastinya nominalnya naik. 5% kali upah yang naik ya pasti naik. Nah, yang PBI dengan Mandiri. Nah, yang Mandiri ini agak harus hati-hati. Kalau PBI menurut saya itu yang disegerakan untuk naik untuk mendukung penerimaan iuran JKN. Supaya bisa mengimbangi atau paling tidak menurunkan rasio klaim yang dari 106 itu di bawah 100 sehingga keberlanjutan program itu bisa dijamin seperti itu. Baik, jadi menurut Anda harus memang ada kenaikan jika kita melihat alasan yuridis, sosiologis dan juga hitung-hitungan rasio yang Anda sampaikan tadi. Saya akan coba ke Komisi 9, ada Pak Edi Wuryanto. Pak Edi, kita tahu kemarin Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengeluarkan isu ini di Komisi 9 saat rapat dengan teman-teman di Komisi 9. Seperti apa sebenarnya hasil pembicaraan di Komisi 9 salah itu? Dan salah satu alasan kenaikan dari iuran BPJS ini adalah inflasi yang katanya naik 15%. Seperti apa kondisinya sebenarnya, Pak Edi? Pak Edi, suaranya kami belum bisa dengar, nampaknya mic-nya belum dibuka, audionya. Ya, terima kasih. Silakan. Jadi tentu Komisi 9 harus mengamankan program JKN ini karena Pak Presiden sendiri kan di dalam kampanye bahwa kesehatan itu hak rakyat dan dia harus jamin orang miskin itu semuanya harus memperoleh layanan kesehatan.
Karena itu Komisi 9 mengawal JKN ini. Ya betul yang disampaikan Mas Timbul tadi, kan persoalan sekarang kan kenaikan iuran kan. Apakah kenaikan iuran itu berdampak positif apa negatif terhadap sistem JKN? Nah tentu yang disampaikan Mas Timbul benar tadi. Kalau kenaikan iuran itu terjadi, maka siapa sih yang paling diuntungkan? Pertama, rakyat miskin yang jumlahnya PBI 96 juta, lalu Pemda 45 juta, total 131 juta. Dengan kenaikan iuran itu, dia nggak bayar karena yang bayar itu pemerintah. Maka sebetulnya kenaikan iuran itu yang menjadi beban berat adalah pemerintah. Dia harus nambah APBN dan APBD. Yang kedua, yang untung siapa? Ya BPJS sendiri, karena kan semuanya sudah tata kelolanya di BPJS. Kita tahu klaim rasio klaim tadi yang disampaikan Mas Timbul kan sudah defisit. Artinya aset bersih selalu turun dari 56 triliun ke 49 triliun. Kalau ini dibiarkan pasti akan defisit dong BPJS dan dia akan sulit untuk membayar rumah sakit dan seluruh layanan kesehatan. Pasti BPJS untung dong di sini. Yang ketiga siapa? Ya tentu pemerintah ini berat karena dia harus mengeluarkan APBN maupun APBD. Nah, yang kita jaga adalah kenaikan iuran itu yang PBPU dan bukan pekerja atau disebut kelas 3 mandiri. Ini kan antara miskin sama kaya kan dia ada di tengah-tengah tuh. Maka menurut saya itu yang kita amankan. Maka kalau ada kenaikan iuran, subsidi pemerintah untuk PBPU dan BP ini harus dipikirkan agar beban masyarakat golongan 30 juta ini itu teradvokasi dengan baik. Oleh karena itu, Komisi 9 meminta pemerintah sebelum kenaikan itu dilakukan pertama audit BPKP dulu. Kan tata kelola BPJS harus diperbaiki, misalnya soal fraud. Kalau fraud ini bisa kita tekan, maka kan KPK sudah mengatakan kalau fraud itu bisa dikurangi, maka efisiensi BPJS bisa sampai 20 triliun. Yang kedua, soal double data, kan ada PPU, pekerja penerima upah, juga menerima PBI, seperti kasus Pak Muiz yang kemarin sempat viral itu kan sebetulnya dia juga dibayar oleh negara, dan dia sebetulnya kan itu double data. Kalau double data itu kita perbaiki, maka itu bisa lebih efisien. Lalu hal-hal yang terkait dengan dispute, lalu hubungan antara BPJS dan rumah sakit, tata kelolanya ini harus diperbaiki. Maka kami meminta BPJS harus lebih tegas soal fraud ini, diawasi sampai bahkan kalau memang itu ada unsur korupsinya diproses dong sampai tahap penegak hukum. Nah, hal-hal ini yang menjadi PR berat bagi BPJS dan Kemenkes. Nah, tentu nanti kita tunggu DJSN bagaimana, karena yang memiliki kewenangan untuk menaikkan iuran itu kan DJSN. Dia pasti independen tuh, berpikirnya bagaimana menyelamatkan sistem JKN itu sendiri. Nah, hal-hal ini menjadi concern Komisi 9 sebelum pemerintah itu menaikkan iuran. Tapi apapun bahwa sudah 4 tahun tidak naik, sementara regulasi kita setiap 2 tahun harus kita evaluasi, lalu inflasi kesehatan juga naik terus, kan ini nggak fair dong kalau kita hanya berpikir parsial. Nah, beberapa itu yang menjadi catatan Komisi 9 kepada pemerintah. Baik, saya mau ke Pak Trubus, pengamat kebijakan publik. Pak Trubus, seperti apa kemudian Anda menilai dari rencana kenaikan iuran BPJS Kesehatan dengan sejumlah alasan yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Timbul dan juga Pak Edi? Silakan Pak Trubus. Iya, saya tentu dari sisi publik ya, kalau kebijakannya sudah disampaikan tadi dari Pak Edi dan Pak Timbul juga. Dari sisi publik memang ini akan berdampak membebani publik terutama yang mandiri ya, karena kalau kemudian kenaikannya ini nanti kita berharap kenaikannya jangan terlalu besar gitu ya, karena kalau besar pasti akan membebani publik di tengah tekanan publik. Ekonomi itu sangat berat sekali, apalagi kemudian belakangan banyak juga yang di PHK ya, sehingga mereka sudah tidak punya pekerjaan lagi, hasilnya menganggur. Nah, ini menjadi beban bagi keluarga, terutama kalau harus membayar BPJS yang terus naik gitu. Yang kedua tentu bagaimana kemudian kolaborasi antara istilahnya itu Kementerian Kesehatan dan BPJS, karena selama ini kan
masyarakat itu selalu mengeluh mereka yang bayar rajin itu seringkali perlakuannya sama, mereka itu mendapat perlakuan yang di rumah sakit itu sering nggak terpantau, pada akhirnya mereka seperti bola pingpong juga masih pada akhirnya, dan itu ada juga yang harusnya dirawat lebih dari berapa hari, baru 3 hari sudah dikeluarkan gitu. Jadi karena alasan pertimbangan itu. Nah ini publik juga banyak mengeluh seperti itu. Ini kan hal yang harus juga menjadi perhatian. Yang ketiga, seiring dengan kenaikan nanti karena ini kita sudah ada program cek kesehatan gratis gitu ya. Ini kan berarti pemerintah masyarakat yang warga masyarakat yang istilahnya terindikasi punya penyakit tertentu atau penyakit lah gitu lah, penyakit yang di luar yang karena BPJS itu ada aturan, artinya penyakit nggak semua penyakit itu ditanggung oleh BPJS. Jadi itu harus ada tindak lanjutnya seperti apa gitu. Artinya masyarakat juga harus diedukasi, kemudian juga diberikan satu pemahaman, istilahnya komunikasi publik dan informasi publik yang terus menerus, di mana kemudian apakah dia setelah dicek kesehatan, karena namanya pemeriksaan sama pengobatan kan beda. Jadi jangan sampai nanti pengobatan masyarakat melihat yang namanya pemeriksaan sekaligus pengobatan, sementara beredar di informasi di publik itu bahwa itu satu kesatuan gitu, artinya ditanggung oleh pemerintah. Nah, ini kan juga harus ada kejelasan bagaimana kalau kemudian itu naik, tetapi kemudian naiknya itu menjadi besar sekali kalau melihat tingkat inflasi yang disampaikan oleh Direktur BPJS tadi maupun tadi Pak Edi juga menjelaskan, ini menjadi bisa dipahami oleh masyarakat. Intinya adalah bahwa kenaikan itu untuk tidak sekali lagi membebani masyarakat, meskipun kita paham bahwa tentu sudah bertahun-tahun, artinya tadi disebut 4 atau 5 tahun tidak naik gitu ya. Ini sesuatu yang bagaimanapun juga kita harus menyelamatkan BPJS ini agar tidak jebol, agar tidak bangkrut. Meskipun isu-isu bangkrut itu ditepis oleh BPJS sendiri, tetapi di publik itu masih istilahnya seperti menginternalisasi, membudaya bahwa kecurigaan publik tentang tata kelola atau pengelolaan keuangan tentang BPJS yang masih dianggap belum transparan, belum akuntabel, itu menyebabkan kemudian public trust terhadap BPJS dalam pengelolaan uang iuran itu masih menjadi patut dipertanyakan gitu loh Mas. Jadi ini yang menurut saya dalam hal ini tentu pemerintah harus memikirkan betul bagaimana ketika memang program ini sudah dikaitkan juga dengan asta-cita belakangan ini, tetapi masyarakat sendiri memahaminya masih dalam konteks yang penting itu adalah saya sakit, saya berobat ke rumah sakit dan saya tidak mau bayar, artinya semuanya ditanggung oleh pemerintah. Itu intinya seperti itu, Mas. Baik, ada catatan-catatan dari Pak Trubus. Tadi saya mau ke Pak Edi, Komisi 9. Pak Edi, bagaimana kemudian memastikan atau menjamin bahwa kenaikan iuran BPJS nantinya ini tidak akan berdampak terhadap masyarakat, utamanya menggunakan mandiri begitu. Bagaimana memastikan agar mereka tidak terdampak secara langsung? Karena kita tahu kondisi ekonomi sedang tidak baik juga. Seperti apa, Pak Edi? Komisi 9 harus memastikan yang dimaksud Pak Trubus tadi kan yang kelas 3 mandiri kan, PBPU dan BP yang jumlahnya 30 juta itu kan. Ya. Ini berat memang, kalau kemudian kenaikan itu mengenai mereka berat. Nah ini yang saya usulkan, selisih kenaikan iuran itu kalau bisa dibayar pemerintah, itu yang pertama. Yang kedua, yang kelas PBPU mandiri yang selama ini itu tidak aktif atau diputus BPJS karena nggak bayar, nunggak. Ini juga pemerintah harus subsidi. Mereka nunggak kan nggak mampu kan. Jadi ini persoalan kenaikan iuran boleh, tapi advokasi yang kelas mandiri kelas 3 ini yang harus dilakukan. Kalau pemerintah mau wise ya. Dan Komisi 9 akan ngeyel tuh soal ini kan. Karena kami juga harus merasakan suasana batin ekonomi mereka yang sedang kurang baik kan. Nah yang kedua, saya sependapat tadi, tata kelola BPJS ini kan dengan pemasukan dan pengeluaran yang sudah semakin berat, rumah sakit tumbuh terus, teknologi kesehatan tumbuh terus, iuran tidak naik, inflasi kesehatan tinggi. Maka kasus-kasus seperti misalnya, ini baru 3 hari disuruh pulang, lalu balik lagi. Ini kan menyiksa masyarakat kan, sementara dia udah bayar loh sebetulnya. Nah hal-hal ini sebetulnya tidak terjadi kalau betul-betul antara penerimaan dan pengeluaran BPJS itu sehat gitu loh.
Ini bagian penting. Jadi apa yang disampaikan Pak Trubus tadi sudah menjadi bahasan yang serius. Nah, saya menambahkan sekarang, kan Pak Menteri mendorong asuransi kesehatan swasta tuh. Nah, asuransi kesehatan swasta sebetulnya selama ini sudah masuk, tapi soal selisih biaya, misalnya naik dari kelas 3 naik kelas 2, kelas 2 naik kelas 1, ada hitungan non medisnya, itu selisih biaya dihitung, yang bayar itu asuransi kesehatan. Tapi kalau asuransi kesehatan swasta masuk ke urun biaya, ini yang celaka itu nanti. Karena kan selama ini misalnya orang operasi jantung habisnya 100 juta. Lalu mungkin 50 juta karena BPJS nggak mampu, itu yang mampu dibayar 50 juta, 50 juta dibayar oleh asuransi kesehatan swasta. Lah ini kan memberatkan lagi, dan ini menjadikan kesehatan kita dibawa ke mekanisme pasar gitu. Nanti muncul lagi seperti dulu lah. Lalu apa fungsi universal recovery, apa fungsi JKN yang asasnya gotong royong. Ini hal-hal yang menurut saya perlu kita kawal agar negara sudah menyerahkan soal universal recovery itu pada BPJS sebagai satu-satunya badan yang mengelola ini untuk mengawal JKN kita, maka yang perlu kita jaga adalah kesehatan organisasi BPJS itu sendiri. Itu saya kira tambahan saya. Baik, sama ke Pak Timbul ya. Pak Timbul, ada banyak catatan begitu ya, perlu dilakukan advokasi sebelum kemudian mengeluarkan kebijakan ini. Termasuk juga tadi tata kelola dan sebagainya yang perlu dirapikan lagi. Ada kebocoran, termasuk juga yang nunggak-nunggak begitu. Bagaimana dipastikan kalau misalnya iuran dinaikkan nanti bukannya akan menambah beban semakin berat dan kemungkinan orang nunggak ini semakin banyak juga. Bagaimana tanggapan Anda? Ya, jadi saya mau merefer kepada apa yang disampaikan Pak Edi tadi ya. Program JKN ini kan program yang sudah sangat banyak memberikan manfaat ya. Sekarang ini di tahun ke-12, 1 Januari 2014 start mulai. Sekarang masuk ke tahun ke-12 di 2025 ini. Sudah banyak ya, Pak Dirut kemarin mengatakan 1,9 juta di 2024 per hari layanan yang diberikan. Kalau 1 tahun itu 700,4 juta pelayanan. Nah, tentunya ini kan program yang memang sudah sangat baik. Jadi memang harus dipastikan ini berkelanjutan. Nah, ini produk reformasi yang benar-benar memberikan manfaat ya. Ini produk Undang-Undang 40 2004 yang ditandatangani Bu Megawati yang memang sekarang ini sudah sangat memberikan banyak manfaat. Nah, tentunya ini harus betul tata kelolanya, bagaimana pelaksanaan di lapangan dan sebagainya. Nah, kalau misalnya sekarang ini memang ada sekitar 50% peserta mandiri yang menunggak iuran dengan total iuran tunggakannya sekitar 20 triliun. Nah, sebelum kenaikan, saya setuju dengan Pak Edi tadi bahwa harus ada seperti amnesti gitu loh. Ada upaya untuk menyelesaikan tunggakan. Kalau ada kenaikan pun, tunggakannya nggak selesai, itu malah memberatkan. Jadi semangat di awal hadirnya JKN di Undang-Undang 40 ini kan melingkupi seluruh rakyat untuk dilindungi. Nah, kan masalahnya kalau dia menunggak, kan dia tidak dilindungi, tidak bisa dilayani oleh JKN. Nah, sekarang bagaimana 19 juta masyarakat miskin yang dinonaktifkan oleh pemerintah itu bisa dikembalikan. Ada sekitar 16 juta peserta mandiri yang menunggak, itu juga bisa masuk kembali. Sehingga seluruh rakyat itu benar-benar bisa dilindungi oleh program JKN. Nah, jadi sebelum ada kenaikan itu harus ada juga nih. Misalnya yang benar-benar miskin, itu bisa didiskon 100%. Sehingga dia memang orang miskin yang bisa mengakses PBI tanpa lagi dibebani oleh tunggakan. Nah, demikian juga masyarakat yang mampu tapi willingness to pay-nya rendah, ini juga harus ada treatment khusus dan sebagainya. Nah, kalaupun ada kenaikan iuran, saya mau mengatakan gini, Perpres 75 2019 itu kan kenaikan iuran mandiri kelas 1 dari 80.000 ke 160, itu 100%. Kelas 2 51.000 ke 110, 100% lebih. Kelas 3 23.000 ke 42. Nah, tetapi di Februari 2020 Perpres 75 itu dianulir oleh Mahkamah Agung. Sehingga peserta mandiri dikembalikan ke angka 80, 51, dan 23 ya. Nah, tetapi
pemerintah kembali mengeluarkan Perpres 64 2020, menaikkan lagi yang 160 menjadi 150, yang 51 ke 110 diubah Mahkamah Agung dinaikkan lagi menjadi 51 ke 100.000. Nah, yang 23 ke 42. Nah, waktu di judicial review lagi ke Mahkamah Agung ditolak. Nah, jadi sampai saat ini memang yang kelas 1 150, kelas 2 100, dan kelas 3 42.000 disubsidi 7.000. Dampaknya adalah apa? Kenaikan orang semakin meningkatnya orang yang menunggak. Saya khawatir kalau nanti ada kenaikan yang sampai hampir 100%, itu dipastikan kelas mandiri itu akan ambruk lagi dan semakin banyak orang yang menunggak iuran. Kalau menunggak, dia tidak akan dijamin. Artinya program JKN yang harus dekat dengan masyarakat itu semakin dijauhkan. Nah, makanya saya setuju bahwa memang pemerintah untuk kenaikan di peserta mandiri BPU dan BP itu benar-benar harus bijak. Tidak boleh dia naik seperti di Perpres 75 dan Perpres 64 2020. Nah, kalau PBI itu memang tanggung jawab negara. Konsekuensi kepada fiskal iya. Nah, ini yang memang nanti seperti kata Pak Edi adalah DJSN. Nah, DJSN yang akan merekomendasikan untuk ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ini yang memang menjadi hal yang penting untuk mendukung pendapatan iuran. Tetapi satu hal lagi yang menurut saya, sistem yang akan lebih berkelanjutan bila pendapatan iuran dari sektor swasta, PPU ya, pekerja penerima upah sektor swasta, itu yang harusnya ngelit lebih dahulu, lebih nomor 1 dibandingkan PBI. Kalau kita lihat struktur pendapatan iuran JKN, itu kan yang paling utama tuh, paling tinggi tuh PBI, 48 triliun, 46 dan sebagainya. Di bawahnya baru PPU swasta. Seharusnya yang lebih tinggi itu PPU swasta. Nah, seperti yang saya sampaikan, pengawasan penegakan hukum bagaimana pekerja penerima upah, pengusaha-pengusaha ini mendaftarkan pekerjaannya dengan membayar 5%. Survei Kesehatan Indonesia 2023 yang dikeluarkan oleh Kemenkes mengatakan ada 35% pegawai swasta yang mendiami atau mendapatkan PBI. PBI itu kan harusnya untuk masyarakat miskin. Nah, ini yang kita tanya Kemensos, bagaimana cleansing datanya? Nah, harusnya yang 35% itu dikeluarkan, dia membayar 5%. Nah, kalau udah pernah saya hitung, itu bisa potensi dapat 90 triliun. Jadi, PPU swasta lah yang harus bisa nomor 1. Nah, itu tugas pemerintah. Tata kelola bagaimana menetapkan bahwa yang PBI benar-benar diisi oleh masyarakat miskin dan tidak mampu. Sehingga yang 19 juta yang dinonaktifkan bisa kembali masuk dan dilindungi. Nah, ini kan persoalan klasik ya. Misalnya ada pengusaha yang besar mendapatkan kartu Jakarta Sehat. Ini kan sudah aneh gitu ya. Nah, ini yang harus tata kelola terkait dengan data bahwa PBI nggak boleh diisi oleh selain masyarakat miskin dan tidak mampu. PPU, pekerja penerima upah swasta, harus bayar 5%. Nah, peserta mandiri yang ini memang harus dilindungi. Tadi sepakatan Pak Edi juga harus mendapatkan subsidi supaya mereka bisa lebih bisa dapat membayar iuran. Termasuk tadi harus didahului dengan amnesti tunggakan. Kalau tunggakannya nggak selesai, ya nggak akan bisa mampu bayar. Naik berapa persen? Saya usulin sekitar 10%-an naik ya. Tapi kan kembali nanti dihitung oleh pemerintah dan sebagainya. Baik, nampaknya ada banyak sekali catatan begitu ya Pak Timbul. Sayangnya kita tidak ada narasumber dari pihak pemerintah yang harusnya merespons catatan-catatan Anda tadi. Saya mau ke Pak Trubus. Pak Trubus, itu tadi dari sisi tata kelola sistem, lalu tadi Anda mengatakan dari sisi publik, kemudian kita tahu masih banyak kemudian keluhan-keluhan berkaitan dengan kualitas pelayanan dari BPJS. Bagaimana kemudian memastikan bahwa nanti dengan iuran BPJS Kesehatan naik, lalu juga apakah ini akan berbanding lurus dengan peningkatan kualitas pelayanan yang ada di lapangan? Kemarin kami sempat menanyakan juga beberapa warga di lapangan, mereka setuju-setuju saja iuran naik asalkan kualitas pelayanan ini juga naik sesuai dengan apa yang mereka bayar. Tanggap gimana seharusnya Pak Trubus? Iya, menurut saya ini pemerintah dalam hari ini Kementerian Kesehatan, karena yang punya kewenangan langsung itu banyak sekali rumah sakit yang kategori nakal gitu. Nah, yang nakal ini harusnya ditindak. Dia ada satu sanksi kepada mereka terhadap pelayanan yang kategori tidak memuaskan. Karena
masyarakat itu seringkali ya karena ketidakpuasan itu kemudian mereka emosi, marah-marah kan, kemudian kecewa mengadukan, tapi mengadukan kadang-kadang tindak lanjut dari pengaduan itu juga minim dari pemerintah sendiri, dari BPJS-nya kadang-kadang juga tidak banyak direspon. Nah ini kan sesuatu yang menurut saya perlu dibenahi gitu loh, sehingga kenaikan ini tidak semata-mata dalam pengertian angka-angka ya, tetapi juga bagaimana kemudian ini ada kualitas yang disajikan sehingga ada rasa kepuasan publik gitu loh. Jadi itu penting sekali karena persoalannya selama ini BPJS itu seperti menara gading yang kemudian seolah-olah ketika ada rumah sakit yang istilahnya bandel atau nakal, itu walaupun bukan kemenangan BPJS penuhnya, tapi kan sebenarnya bisa meminta kepada Kementerian Kesehatan untuk memberikan sanksi kepada rumah sakit yang masih terus mempingpong para peserta BPJS. Apapun yang terjadi bahwa praktek ini sudah ada sampai hari ini, meskipun sudah sekarang ini memang tidak istilahnya sebanyak yang tahun lalu gitu ya. Tapi belakangan muncul lagi di medsos juga banyak sekali komentar-komentar bagaimana kemudian masyarakat masih memandang sinis terhadap seperti yang terjadi di Rio ya. Itu ada pegawai PT Timah yang kemudian mengolok-olok karyawan lain yang istilahnya masih menggunakan BPJS, itu dianggap sesuatu yang istilahnya pelayanannya seperti katakanlah abal-abal gitu ya, sehingga ini menurut saya menjadi catatan bagaimana kemudian BPJS ini memperbaiki citranya gitu ya, sehingga mereka itu masyarakat yang membayar itu nggak sia-sia gitu loh Mas. Jadi karena yang paling marah-marah itu mesti yang mandiri ini, karena bagaimanapun juga dia merasa membayar, namanya membayar kan inginnya dapatnya ya transaksional, mendapatkan sesuatu yang lebih baik, jangan kemudian seolah-olah dia hanya diwajib-wajibin bayar, sementara pemerintah ini dalam tanda petik mengeluarkan kebijakan yang sifatnya koersif, memaksa tanpa ada satu konsekuensi kepada rumah sakit yang memberikan pelayanan itu. Saya rasa itu Mas. Baik, nampaknya ada banyak sekali catatan begitu. Kita titip saja deh ke Pak Edi di Komisi 9. Semoga ini kemudian disampaikan nanti ke pihak kemitranya begitu ya, Kementerian Kesehatan dan juga pemerintah. Pak Edi, terakhir sejauh ini seperti apa? Kemarin kita sudah mendengarkan di Komisi 9. Lalu sejauh ini komunikasinya seperti apa selanjutnya? Apakah akan segera dilakukan keputusan untuk menaikkan iuran BPJS Kesehatan atau seperti apa koordinasinya, Pak Edi? Ya, tentu hari-hari ke depan isu yang paling seksi di Komisi 9 adalah kenaikan iuran BPJS ya. Karena itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Nah, kalau soal BPJS pasti kami harus kawal 3 hal tuh. Pertama, coverage peserta. Karena kan perintah undang-undangnya seluruh penduduk Indonesia harus dijamin. Karena itu dia harus jadi peserta. Kalau prosentnya turun berarti UHC kita gagal. Yang kedua, soal iuran ini kan kami harus menjamin kesehatan keuangannya BPJS. Karena kalau sehat tentu nanti rumah sakitnya juga akan lebih baik. Nah yang terakhir tadi yang disampaikan oleh Pak Trubus tadi, memang paling pelik kita adalah memperbaiki mutu layanan kesehatan di seluruh Indonesia. Terutama justru di daerah-daerah yang jauh terpencil. Itu kan gini loh, orang miskin itu kan tinggalnya di daerah terpencil. Mereka juga bayar iuran itu. Orang kaya tinggal di kota. Mereka banyak mendapat akses layanan kesehatan. Jadi kalau soal distribusi layanan kesehatan dan mutu layanan kesehatan yang disampaikan Pak Trubus tadi itu tidak terjadi, maka justru keadilan sosial yang terancam. Karena justru orang miskin yang bantu orang kaya. Dia bayar iuran, tapi tidak bisa menikmati layanan kesehatan. Ini kan tidak adil. Iya. Dan itu klaim BPJS-nya begitu loh. Kalau lihat laporan keuangan, yang menggunakan BPJS itu sudah orang kaya. Yang miskin itu malah dia tidak bisa menggunakan karena rumah sakitnya jauh. Puskesmasnya jauh, kliniknya jauh. Akhirnya dia bayar, tapi dia tidak bisa memanfaatkan. Nah, ini persoalan paling berat negara kita, Pak. Nah karena itu saya support Pak Menteri Kesehatan yang tentu misi utamanya adalah mendistribusikan layanan kesehatan yang merata di seluruh wilayah Indonesia. Bahkan di saat Menteri Keuangan melakukan efisiensi, itu support kita kepada daerah untuk daerah-daerah terpencil agar rumah sakitnya itu bisa dibangun. Itu APBN masih kita pertahankan itu. Termasuk tadi kami kan kemarin protes keras tuh karena efisiensi yang
subsidi PBPU dan BP kelas 3 mandiri itu mau dicabut tuh, bagian dari efisiensi ini. Kami protes dong, karena ini, nah saya bersyukur akhirnya Menteri Keuangan mengizinkan kembali yang subsidi kepada kelas 3 mandiri PBPU nggak jadi termasuk bagian efisiensi. Ini upaya-upaya Komisi 9, tapi 3 hal soal dimensi JKN kita, kepesertaan, iuran, pelayanan kesehatan yang bermutu itu menjadi concern Komisi 9 dengan pemerintah. Dan apa yang disampaikan Pak Trubus tentu nanti akan terus kita kawal di Komisi 9. Baik, itu yang kita harapkan Pak. Semoga kita akan kawal terus juga begitu ya sebagai masyarakat berkaitan dengan rencana kebijakan ke depan. Banyak tadi catatan-catatan semoga menjadi perhatian bersama. Dan tentu saja ini Pak Edi yang kita harapkan seharusnya bisa menyampaikan hal ini di pemerintah dari Komisi 9. Terima kasih banyak telah bergabung bersama kami Bapak-Bapak di Berita Satu Utama, pengamat kebijakan publik Trisakti Pak Trubus Rahardiansyah dan juga Koordinator Advokasi BPJS Watch Pak Timbul Siregar, serta anggota Komisi 9 DPR RI dari fraksi PDI Perjuangan Pak Edi Wuryanto. Salam sehat, selamat malam Pak. Selamat malam. Salam Pak Edi, terima kasih Pak Edi. Terima kasih Pak. Berikutnya pemirsa, Menteri Keuangan Sri Mulyani menegaskan tidak ada pemutusan hubungan kerja tenaga honorer